Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan dan dilancarkan rezekinya, amin. Senangnya bisa berbagi cerita lagi ya sama teman-teman. Senang sapa buat teman-teman. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak sudah mengklik video aku, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe dukung aku di channel ini. Kegiatan subuhku ini seperti ini ya teman-teman. Alhamdulillah cucian udah beres. Seperti biasa aku nyuci kemarin sore. Beres sholat subuh, aku keluarin motor dan buka warung, menjemput rezeki di awal hari supaya rezekinya nggak dipatok ayam. Itu kata pepatah ya, kata kolot baheula ya teman-teman. Begitu pepatah mengatakan, ya nggak sih? Ini kerupuk rak-rakan snack aku ke dalam ini karena warungnya sempit, jadi mau ditaruh di mana lagi kalau bukan di dalam. Secara rumahku belum direnovasi, doain ya teman-teman, semoga aku cepet bisa benerin rumah, bikin dapur dan kamar. Amin. Walaupun ini masih subuh, masih gelap, suka ada aja yang jajan teman-teman. Ada yang cari sabun, minyak lah, apa aja lah, namanya juga kebutuhan sehari-hari ya. Jadi lumayan ya kalau warung kita udah buka. Kadang warung-warung di sini juga, warung yang lain itu bukanya udah siangan, ada yang jam 7, ada yang jam 6. Jadi nggak bareng ya kita bukanya. Kalau aku sih ya namanya juga sambil beres-beres ya sudah. Lanjut aku nyapu-nyapu dan bersih-bersih di dalam rumah. Ini tuh sampahnya selalu aja ada yang kotor-kotor ya teman-teman, karena namanya juga punya anak kecil ya pasti berantakan terus rumahnya. Dan aku juga lanjut jemur cucian. Tuh ya, ini kan masih gelap banget ya teman-teman. Tetangga-tetangga aku aja belum pada bangun. Jadi masih sepi. Aku tuh seneng banget kalau dengan udara di pagi kayak gini, di suasana yang kayak gini, jadi adem gitu. Kitanya tuh jadi lebih fresh gitu ya teman-teman. Ini sampahnya biasa aku masukin ke dalam kresek dan nanti aku buang. Ya namanya tukang warung selalu aja banyak sampah ya teman-teman. Ini maaf ya, suara aku agak-agak serak, nggak tahu kenapa, kayaknya mau batuk apa gimana, ini nggak bisa. Suaranya tuh kayak apa sih, tenggorokannya tuh kayak susah mau ngeluarin suaranya tuh teman-teman. Oke teman-teman, ini aku lagi masih beres-beres, bersih-bersih. Ini adalah kegiatan aku selalu sehari-hari seperti ini. Dan aku lanjut ngangkatin cucian yang mau dijemur ya teman-teman. Jadi ini kan rencananya kalau misalkan aku ngejemurin itu tapi rumah udah dipel, jadi si rumah itu kan masih basah, jadi kalau udah aku pel ditinggalin ngepel terusnya, nanti kalau aku udah beres ditinggalin sambil ngejemur aku tuh udah beres, jadi nanti kalau aku masuk tuh udah kering lantainya ya teman-teman. Beginilah aku kalau ngepel, namanya juga rumah kecil jadi kayak begini. Ngepelnya juga cuma sedikit, apalagi di kamar masih berantakan, ini masih pada tidur suamiku dan anakku ini. Paling nanti mereka bangun jam 5:30 kata teman-teman. Gimana nih suasana di tempat teman-teman, apa sama kayak di aku? Kadang jam segini tuh tetangga masih pada tutup, masih belum pada bangun. Ya mungkin sudah bangun tapi mereka nggak keluar ya. Mungkin ada yang nyelesain tugasnya masing-masing, ada yang nyuci, ada yang nyetrika, ada yang beres-beres di dalam dulu. Mungkin nanti mereka bukain pintunya udah siang ya teman-teman. Ya pasti mereka juga ibadah dulu ya sama yang di atas. Nah ini aku tuh rencananya mau bikinin jamu pagi-pagi buat si tetangga aku.
karena tukang jamunya itu kalau datang suka sore, jadi kan kalau minum jamu itu biasanya lebih enak itu pagi ya, waktu perut kita masih kosong. Jadi si Bumil aku itu udah melahirkan teman-teman, dan aku tuh bikin jamu buat dia supaya enakan ke badan. Di teman-teman ada yang kayak gitu nggak sih? Ada yang kayak aku bikin jamu bersalin sendiri gitu. Aku tuh memang diajarin dari orang tua aku tuh kayak gitu, jadi keturunan ya, dari di keluarga aku tuh selalu bikin jamu sendiri. Kalau buat jamu bersalinnya nggak pernah beli teman-teman. Jadi memang itu jamu tuh enakan ke badan, jadi ke dede bayinya juga nanti air susunya juga bagus katanya gitu. Jadi biar dia ternyata tetanggaku itu mau minumnya ya udah deh, nanti aku bikinin buat dia. Daripada cari kesana kesini nggak ada tukang jamu, ya udah mending bikin aja, lebih irit juga. Oke teman-teman, ini aku lanjut mau nyuci piring, dan aku lap-lapin dulu ini si meja kompor aku yang serbaguna, bisa buat dagang dan juga buat pribadi. Ini multiguna ya. Inilah cuciannya, sampah-sampahnya aku buang-buangin teman-teman. Dan ini udah agak siang ya tuh, lihat udah agak terang suasana juga. Ini ada yang jajan, si emasnya juga. Tetangga aku cari air minum katanya pagi-pagi. Nah gitulah, kan lumayan kalau warung kita udah buka di pagi-pagi gini, jadi rezekinya nggak kelewat ya, nggak keburu dipatok ayam teman-teman. Beginilah namanya juga selalu sibuk dari subuh sampai malam, nggak ada berhentinya. Tapi ya nggak apa-apa, disyukuri, namanya juga kehidupannya teman-teman. Kita rezeki itu harus dijemput, nggak ditunggu ya. Ini lanjut aku nyuci piring. Nah ini udah terang. Nah di depan itu kan itu si Bumil aku tuh rumahnya di depan. Jadi dia tuh udah melahirkan. Kalau di sini di orang Sunda itu ada istilah ngemitan gitu. Ngemitan tuh kayak yang diinapin sama saudara-saudara, sama tetangga, sama teman, sama keluarga, sama kerabat. Jadi diinepin gitu. Gimana sih, kayak ditemenin selama seminggu gitu. Itu sekarang ya, acara ngeliwet, acara makan-makan, acara apa. Nanti pas pagi-pagi subuh-subuhnya mereka pulang karena harus melakukan aktivitas mereka masing-masing ya teman-teman. Gitu. Jadi kalau kata orang Sunda mah haneuten gitu ya. Kalau banyak saudara, banyak teman di rumah rame itu. Jadi ada suasananya. Nah itu rame aja pokoknya di depan tuh kalau malam. Jadi si Bumil aku itu ini udah masuk ke 7 hari sih sebenarnya. Cuma aku baru bisa bikin video karena apa ya namanya, ya udahlah gitu. Setiap momen, setiap aktivitas aku itu tuh adalah cerita di video aku. Oke, ini ada bahan-bahan untuk membuat jamu ya teman-teman. Aku tuh udah beres, kita bikin aja ini jamunya ya. Ada beras, pepaya, 2 lembar daun sirih, kencur, dan kunyit. Nanti itu di blender aja. Biasanya aku kalau bikin jamu ya ditumbuk gitu, karena aku pengen nyobain di blender ya dicoba aja, coba enak enggak kalau di blender. Dan ini teman-teman ada yang kayak gini nggak, kalau misalkan udah melahirkan bikin jamu bersalinnya sendiri gitu, apa dibikinin orang tua kayak gitu kan. Kalau aku kayak gini, jadi nggak harus beli-beli nungguin tukang jamu, bikin sendiri aja. Nah ini nanti aku kasih madu ya teman-teman. Jadi ini tuh rasanya nanti aku kasih garam sedikit. Jadi nanti ini biasa ada di kolom deskripsi ya. Takutnya teman-teman pengen bikin sendiri. Pasti ini rasanya pahit, namanya juga jamu ya teman-teman. Pokoknya dijamin deh badan kita enakan gitu kan kalau minum jamu tuh. Jadi ini udah jadi. Aku tadi sempat mandi dulu ya teman-teman karena aku gerah, nggak keburu. Jadi ini nyaring jamunya terakhir deh. Oke, nanti kita kasih ke Bumil. Ingatnya Bumil terus sih, maaf ya.
Oke, nanti ini aku kasih ke teman aku, tetangga aku. Nah, ini garamnya sedikit aja, kita adikin supaya dia terasa asin, biar nanti ada rasa asinnya, ada rasa manisnya, ada rasa pahitnya. Ini nanti si kunyitnya dikupas dulu ya teman-teman, aku lupa mau ngasih tahu. Jadi dikupas dulu sebelum di blender. Oke ya teman-teman, video aku kali ini cukup lama. Terima kasih udah mau menonton, dan terima kasih udah mau dukung channel aku, dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan dukung aku terus ya teman-teman, supaya aku lebih bersemangat lagi bikin videonya. Dan jangan lupa komen apa aja deh, yang penting buat memotivasi aku membangun channel aku supaya lebih berkembang lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan suara aku yang kurang enak ini. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. See you next, bye bye, sampai ketemu lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.